saat ini ada satu kebenaran dalam firman Tuhan yang berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dengan jelas mengatakannya. Jadi wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, persoalan, penderitaan, proses hidup yang membuat kita sepertinya mau menyerah, sepertinya kita give up, mengangkat tangan. Tetapi saat ini firman Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Di situ diceritakan tentang ada seorang bapa yang anaknya sakit dan tuli karena kerasukan setan. Nah, seharusnya bapak ini harusnya give up, harusnya mengangkat tangan, harusnya menyerah. Karena anaknya mengalami satu penyakit yang luar biasa dan anaknya juga di sini dikatakan bahwa dia itu bisu, saudara. Nah, tetapi yang dilakukan oleh bapak ini dan yang perlu banget untuk saya dan saudara, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, perlu untuk kita contohi adalah sikap yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan, yang diambil oleh bapak ini ketika menghadapi sebuah persoalan yang benar-benar besar banget buat dia. Bapak ini mengambil tindakan untuk dia mendekat kepada Tuhan. Bapak ini bukan hanya mendekat kepada Tuhan, tetapi Alkitab juga dengan jelas dikatakan dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat 29. Di situ dikatakan bahwa Bapak ini dia mendekat kepada Yesus. Hal kedua yang dilakukannya adalah Bapak ini meminta kepada Yesus. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan tolonglah kami, Tuhan kasihanilah kami. Itu sikap kedua, tindakan kedua yang diambil atau yang dilakukan oleh bapak ini ketika dia menghadapi persoalan yang begitu besar. Sepertinya dia mau menyerah, tetapi justru sebaliknya. Wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, bapak ini mengambil tindakan untuk mendekat kepada Tuhan, meminta atau berseru kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bapak ini mengambil tindakan untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, penderitaan datang dalam hidup kita, mari kita belajar apa yang dituliskan, kisah yang dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat 29. Kita mencontoh dari sang bapa ini ketika menghadapi persoalan yang besar, ketika menghadapi penderitaan, yang dilakukan oleh bapa ini adalah mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, dia meminta kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan oleh bapa ini adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan anaknya, dan itu yang terjadi. Anaknya menerima mujizat Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus yang melakukan mujizat atas hidup Anda dan hidup saya.